Lebih begini, lebih bicara kepada kedalaman perasaan. Jadi lebih pada ungkapan. Kalau menggambar, ya menggambar saja. Dia menggunakan garis yang berulang-ulang, memindahkan gambar ya seperti apa adanya. Sebetulnya konsep utama seni rupa di dunia para pegiat itu apa sih? Konsep utama di Ya, konsep pergerakannya apa? Kalau saya apa ya? Konsep itu lebih berproses dan mencipta. Kalau saya kalau dalam pergerakan itu mencipta, berproses yang tidak ada apanya? Tidak membuat atau tidak mengganggu pihak-pihak lain. Ya, setuju. Nah, itu artinya di sana kita mencoba menggambarkan pemikiran. Maksud Iya. tidak mengganggu. Artinya dalam kita berproses, Punya kita ideologi. tidak mengganggu atau Intervensi, ya. tidak mengintervensi orang lain, atau tidak juga mengatain orang lain. Karena apa? Bagi saya berkarya itu ada sebuah tempat ekspresi, juga tempat rekreasi. Dan fase yang berbeda sudah Ya, pasti. tempat berekreasi. Pengalaman fase yang berbeda, iya. Pengalaman fase yang berbeda itu apa, Kak Gus? Ya, karena setiap orang itu punya perjalanan hidup yang lain, dan jadi menyikapi sesuatu itu, kalau saya sebagai penggiat seni emang harus merespon dalam arti apapun, Secara menyerap sosial dan secara apapun lah, sosial politik lah gitu. Itu emang harus kita memang menyerap dulu, baru mengaplikasikan dalam bentuk sebuah karya. Dan itu walaupun misalkan Pak Indra ini lebih pengalaman, mungkin kita ngambil sisi positifnya atau yang memang kita belum tahu, kita bisa diambil. Tapi nggak bisa intervensi semua ideologi itu. Benar nggak Pak Indra? Iya. Jadi kita akan pengen begini, memanfaatkan hati dan suatu- otak kan bekerja bareng. Tiba-tiba Pak Indra masuk nih. Itu kadang-kadang kalau nggak momennya nggak tepat, itu mental. Apa yang saran Pak Indra padahal bagus misalkan. Itu mental. Nggak bisa. Nah, setelah jadi baru ya Pak Indra ya. Baru tuh nanti kita bedah karya itu. Menurut saya ya Pak Indra ya, pandangan itu. Kadang-kadang kalau belum apa-apa, karena belum selesaikan, intinya kalau kita belum penetrasi lah ya, belum selesai, kita belum bisa lihat tuh. Karena emang pemikiran orang itu kan nggak tahu kan dalamnya hati kan kayak gitu. Udah jadi terlihatlah bentuk. Oh gini, kayak gini misalkan. Nah baru tuh Pak Indra, saya minta pendapat nih tentang karya ini, bagaimana tentang saya. Nah itu baru tuh bisa dibedah karya gitu Pak Indra ya. Tapi pada saat proses berkarya kayaknya menurut saya agak berat Iya, ya. kalau proses berkarya sebetulnya dibiarkan dulu. Artinya begini. Ya termasuk ya Fadila suka berkarya. Saya kan nggak pernah kritik ya. Sudah setengah jalan, sudah mau dekat-dekat di ujung baru saya. Kok ini nggak enak, Pak? Kok ini kurang, Pak? Iya itu maksudnya. Artinya itu alamiah ya sebenarnya. Nah tergantung si individunya menerima nggak tuh. Nah itu yang paling penting gitu. Nah, Secara ya harus makanya harus saya bisa. bilang begini, ketika kita memberikan sebuah Gagasan. statement ke ya. orang lain dalam kekaryaannya, yang itu berupa sindiran atau berupa cercaan, paling tidak kita bisa memberikan alasan, kemudian memberikan jalan keluarnya. Itu. Itu yang harus dilakukan. Kenapa? Supaya orang itu berkembang. Ada solusinya ya betul. Jangan orang itu menjadi seperti itu aja. Nah, itu adalah kebencian saya selalu, itu sifat kebencian saya terhadap orang yang berproses yang yang artinya stagnan. Nah, termasuk yang terjadi adalah dalam lomba-lomba yang sering saya lihat, lomba anak-anak SD, lomba melukis. Padahal sebenarnya itu bukan melukis, mereka menggambar. Tetapi karena si panitianya tidak paham dengan melukis, jadi semuanya disebut melukis aja, yang namanya ngoret-ngoret berwarna itu melukis. Tadi saya mau meminta pertanggungjawaban dari Kang Indra mengenai perbedaan melukis dan menggambar. Oh, iya. Jadi gini, kalau melukis itu lebih begini, lebih bicara kepada kedalaman perasaan. Jadi lebih pada ungkapan. Kalau menggambar, ya menggambar saja. Dia menggunakan garis yang berulang-ulang, memindahkan gambar ya seperti apa adanya, tidak ditambah ekspresi, dia nggak muncul. Dia hanya memindahkan bentuk seperti bentuk yang dilihat. Itu menggambar, atau menggambar dengan pola-pola ekspresif, yang artinya dia tidak rasanya nggak main. Itu lebih kepada gambar. Jadi gambar itu hanya ya menggambar saja, tidak ada rasa di dalamnya. Tetapi kalau melukis itu ada rasa di dalamnya. Yang itu yang membuat karya itu menjadi kuat. Walaupun hanya berupa sapuan-sapuan ringan, itu yang dinamakan lukisan. Lukisan itu ada rasa di dalam, ada saringan, ya, ada saring yang muncul dari pengalaman estetik si pembuat. Masuk ke otak, simpan ke dalam, dikeluarin lagi dalam versi yang baru. Bentuk ekspresinya itu lukisan. Makanya kenapa lukisan boleh saja lukisan pakai kaki,
boleh saja sambil begini, saya senangnya begini melukis pakai, nggak apa-apa, karena dilihat bukan caranya, tapi hasil akhirnya bagaimana pengungkapan itu, gitu loh. Tetap. Kalau kita bicara masalah gambar, ya gambar berbeda. Gambar itu sangat-sangat tidak ada unsur ekspres, tapi unsur pengulangan. Imitan. Tidak imitan juga. Menggambar itu hanya artinya dia tidak ada rasa yang muncul dari dalam. Dia hanya memindahkan bentuk. Ya, artinya dia mimesis ya. Iya, Mimesis. dia untuk menduplikat aja, menduplikat. Misalnya gambar botol seperti botol, ya. Cukup. Realis. Sudah selesai. Tapi ketika dia melukis botol berbeda lagi. Ketika dia melukis botol, botol itu bisa disampaikan lewat caranya, tidak harus seperti botol itu. Ya, ya. Gitu. Jadi dia melukis botol, tiba-tiba cuma seret biru, sering warna putih. Menurut saya itu sudah lukis, udah selesai tanda tangan. Boleh, itu lukisan. Karena dia intisari yang diambil, dia tidak mengambil bentuknya. Tapi kalaupun dia pengen mengambil itu sebagai bentuk yang real, boleh-boleh juga, itu loh. Boleh. Jadi memang beda dengan gambar. Kalau gambar ya harus namanya menggambar sesuatu. Ya menggambar saja, hanya memindahkan seperti apa ada, meniru. Volumenya juga nggak ada. Iya, sebagus apapun. Sebenarnya kalau bicara volume banyak. Misalnya sekarang lagi di tren-tren Instagram orang menggambar potret. Bukan melukis potret, menggambar potret dengan pensil itu besar-besar. Surrealis mungkin. Iya boleh, karena dia menggambar, dia menyusun elemen-elemen satu persatu diarsir, digosok. Melukis tidak kenal itu, melukis itu kenal spontanitas. Makanya ada ekspresi, ada spontanitas. Itu ada tekstur yang dimainkan, itu. Ada macam-macam, ada brush stroke-nya dimainkan. Itu kan melukis. Emang karena apa? Ungkapan. Jadi boleh. Tapi kita kalau menggambar tidak seperti itu. Dia menggambar flat. Gambar itu hanya memindahkan saja.